Shalom, apa kabar semuanya? Kami mengucapkan selamat bergabung bersama kami di ibadah streaming GKRI Diaspora City Center. Sahabat Diaspora, kami beritahukan bahwa selama ibadah dari rumah, sahabat Diaspora bisa mengirimkan persembahan untuk pengembangan pelayanan pekerjaan Tuhan di GKRI Diaspora City Center dengan mengirimkan lewat transfer menggunakan e-banking atau ATM ke nomor rekening seperti tertera di layar kaca Anda. Atau bisa juga dengan menyimpannya di dalam amplop dan diserahkan saat ibadah tatap muka di gereja berlangsung. Selama ibadah streaming ini berlangsung, sahabat Diaspora bisa mengirimkan pokok doa kepada kami dengan format nama lengkap, kota tempat tinggal, dan pokok doa. Kemudian dikirimkan ke WhatsApp dengan nomor yang tertera di layar kaca sahabat Diaspora. Atau bisa juga menuliskannya di ruang komentar di Facebook dan di YouTube. Tim doa kami akan mendoakan setiap pokok doa sahabat Diaspora. Selamat beribadah untuk sahabat Diaspora semuanya di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah bersama GKRI Diaspora City Center. Saya yakin setiap Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan diri di rumah masing-masing untuk bersama-sama kita beribadah memperingati Hari Jumat Agung, hari Jumat yang sangat penting bagi seluruh dunia. Untuk itu, saya ingin mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dari tempat kita masing-masing. Kita akan bersama-sama berdoa pembukaan dengan doa Hapacah. Besem elah harahamim Tehilak lelo henu rabun ha olamim Harahamim melek yom hadin Eleha Adonai ekara wel Adonai ethanan Neheni beorah misor Alehet bederehu wele yareh ito Lahalak be'etsa risa wela saga. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyiapkan diri bersama-sama masuk di dalam ibadah. Pagi, Shalom jemaat GKRI Diaspora yang ada di rumah masing-masing, bahkan seluruh sahabat GKRI Diaspora dimanapun kau berada. Hari ini saya percaya bahwa setiap kita mengalami kasih anugerah yang luar biasa. Mari saya mengajak setiap kita pagi hari ini,
Kita boleh bersama-sama beribadah lewat memperingati kembali ibadah Jumat Agung kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan saya percaya kasih Tuhan sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Bukan hanya setiap kita, tetapi seisi dunia ini kasih Tuhan sudah dicurahkan bagi kita lewat pengorbanannya, lewat kasihnya, darahnya yang tertumpah bagi kita, tubuhnya yang tercabik-cabik. Oleh karena kasih Tuhan, oleh karena pengorbanan Tuhan, oleh karena karyanya yang terbesar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Thank you Jesus, thank you Lord. Kasih yang terindah, kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terdilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita naikkan pujian ini kembali. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terdilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terdilai, yang ku miliki dan ku hargai.
kasih buat kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang terbesar bagi kami. Buat kasih-Mu Tuhan, buat cinta-Mu bagi kami. Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang menebus kami Tuhan. Kau yang bebaskan kami, Kau yang mengubah kami Tuhan. Kau yang pulihkan kami Tuhan, Kau yang sembuhkan kami. Mari kita datang bersyukur untuk karya Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Mari kita bersyukur untuk pengorbanan Tuhan yang begitu mulia. Mari kita bersyukur untuk kasih-Nya yang indah bagi kita. Dia yang memulihkan kita, Dia yang mengubah kita oleh karena pengorbanan-Nya. Pengorbanan-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you God. Naikkan syukur kepada Tuhan. Mari angkat hatimu menyembah Tuhan, angkat hatimu sembah Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang mulia. Hanya Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Thank you Jesus, thank you God, thank you Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Yesus yang mau mati bagi kami. Hanya Engkau Yesus satu-satunya yang memberikan hidup bagi kami. Dan tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, tidak ada yang seperti-Mu Yesus. Kami nyatakan Tuhan, hanya Engkau yang tak tergantikan dalam hidup kami. Terlalu besar kasih Tuhan bagi kami, terlalu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia Tuhan layak menerima pujian kemuliaan. Dia Tuhan layak menerima hormat. Hanya Dia Yesus Tuhan. Oh, thank you God. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Thank you God. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari saudara kita sementuk bangkit berdiri nyanyikan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal.
Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, besar kasih-Mu bagi kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu yang selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu yang selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, katakan, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dengan lembut kita nyanyikan pujian ini. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Siapakah kami sehingga Engkau mengasihi kami lebih dari segalanya Tuhan. Sepenuhnya Engkau berikan hidup bagi kami Bapa. Kasih Tuhan terlalu besar bagi kami. Kasih Tuhan terlalu besar bagi seisi dunia ini. Kasih Tuhan terlalu besar buat semua, siapapun yang ada di dunia ini Tuhan. Kau menyelamatkan seisi dunia ini Bapa. Kan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Hidup yang memberi bagi Engkau Yesus, yang mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi Engkau Yesus. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Raja di atas segala raja. Berikan pujian bagi Dia. Dia layak menerima kemuliaan dan hormat. Dia layak menerima pujian. Dia Tuhan yang mati bagi kita. Dia Tuhan yang bangkit bagi kita. Dia menyatakan kasih-Nya bagi kita. Layak Dia menerima pujian kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan terlalu besar, terlalu
besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, kemuliaan bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Kemuliaan bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Dia, Tuhan Raja, Tuhan Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Kita sorakan lebih lagi, haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan sebelum kita berdoa, persembahan yang akan kita berikan, saya akan menyampaikan 2 cara untuk kita memberikan persembahan. Yang pertama, kita boleh memasukkan di dalam amplop dan nanti akan diserahkan pada saat kita beribadah di gereja. Dan yang kedua, kita boleh memberikan persembahan atau kita boleh transfer di nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Mari sebelum kita memberi persembahan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih bahwa sampai hari ini berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahkan hari lepas hari Tuhan memberkati kami. Saatnya Tuhan kami akan memberi persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini kami beri dengan sukacita. Kami beri dengan ucapan syukur. Dan biarlah Engkau terus ajar kami selalu memberi yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa berkat-berkat-Mu Tuhan selalu akan terbuka bagi setiap kami, bagi umat-Mu Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan selalu memberkati kami dan selalu buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi persembahan ini. Mari kita setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya Jesus. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu yang tidak terbatas Tuhan, yang terus mengalir Tuhan bagi setiap kami di dalam keluarga kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, saat ini Bapa, lawatan-Mu Tuhan, lawatan kasih-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu yang dahsyat. Oleh karena kematian-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus, thank you God. Mari setiap kita tetap arahkan hati kepada Tuhan. Tetap menyembah Dia, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia Tuhan sumber segalanya bagi kita. Semuanya Dia sudah berikan bagi kita. Thank you Lord Jesus. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Thank you Lord. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun
melihat semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Nyanyikan Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Oh, Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Amin. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. Pengorbanan Tuhan mulia bagi kami. Kami memandang kepada salib-Mu Tuhan yang mulia, yang agung. 2000 tahun yang lalu Tuhan, darah-Mu yang tercurah, tubuh-Mu yang tercabik-cabik, Engkau diludahin, Engkau dicaci, Engkau dimaki. Oleh karena kami Tuhan, oleh karena dosa kami Tuhan, kasih Tuhan mulia bagi kami, kasih Tuhan besar bagi kami. Darah-Mu yang sudah ditumpahkan bagi kami Tuhan, darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami Tuhan, menyucikan kami Tuhan, mengampuni
kami Tuhan, menyembuhkan kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you God. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kepadanya, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan. Sembah Yesus Tuhan. Sembah. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Oh, darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan hidupku. Angkat pujian ini sama-sama, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, amin. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, pulihkan, pulihkan hidupku. Lebih lagi nyanyikan pujian ini. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Oleh darah Yesus, thank you God. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sembuhkan sakitku. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan hidupku. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan hidupku. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, pulihkan hidupku. Mari kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi, lebih lagi nyanyikan pujian ini. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sembuhkan sakitku.
oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan hidupku, pulihkan hidupku, sembuhkan sakitku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan syarat kemuliaan bagi Dia Tuhan, Raja di atas segala raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan di hari Jumat Agung ini. Itu sebabnya kami berkumpul dan bersekutu, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah rumah dan di tengah-tengah keluarga kami. Engkau menerima pujian dan penyembahan kami, dan Engkau disukakan lewat pujian ini. Bapa di surga, tiba saatnya kami membuka hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Kuasa-kuasa si jahat yang mau mengambil dan mencuri firman Allah dari hati pikiran kami bersahati mengusir, menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan saja yang menaungi kami semua dan menerangkan isi firman Tuhan sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 23 ayat yang ke-33. Lukas pasal 23 ayat 33. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama karena hanya satu ayat. Kita baca bersama-sama. Jemaat-jemaat yang ada di rumah, mari kita sama-sama membaca ayat ini. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari yang sangat penting bagi seluruh umat manusia. Mengapa? Karena Allah pencipta langit, bumi, laut beserta isinya, penguasa surga dan neraka, rela mati bagi manusia. Itulah alasannya mengapa hari ini disebut hari Jumat yang agung. Hari ini berbeda dengan Jumat-Jumat yang lain. Karena pada 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa seisi dunia. Mestinya saudara dan saya yang harus menanggung salib karena dosa-dosa dan pemberontakan kita. Tapi Yesus memberikan dirinya untuk menjadi korban penebus dosa. Itu sebabnya hari ini kita seluruh dunia memperingatinya menjadi hari Jumat yang agung. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Yesus disalib di sebuah tempat yang bernama Bukit Tengkorak. Itu menurut kesaksian dari Lukas pasal 23 yang kita baca tadi. Lukas 23 menceritakan bahwa Yesus dan dua penjahat disalibkan di Bukit Tengkorak. Di dalam bahasa Aramnya disebut Golgota. Tapi orang yang berbahasa Yunani menyebutnya Bukit Tengkorak itu adalah Kalvari. Itu adalah tempat yang sama. Jangan bertengkar kalau saudara memahami itu namanya Golgota. Atau kalau saudara memahami itu namanya Kalvari. Itu sama-sama benar. Karena itu adalah tempat yang disebut Bukit Tengkorak. Bapak Ibu Saudara, Yesus disalib dengan didampingi dua orang penjahat yang memang mereka layak untuk disalib karena kejahatan-kejahatan mereka. Tapi Yesus sesungguhnya tidak layak untuk disalib. Ada Yesus tidak melakukan dosa apapun. Ini dibuktikan melalui kesaksian Lukas pasal 23. Kalau saudara membacanya di rumah nanti, Herodes dan Pilatus mengadili Yesus. Tapi mereka tidak menemukan sedikit pun kesalahan pada diri Yesus. Jadi sesungguhnya Yesus tidak layak untuk disalib. Tapi Yesus memberi dirinya untuk menanggung dosa seisi dunia. Itu sebabnya hari ini disebut Hari Jumat Agung. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita semua. Karena salib itu kita diselamatkan. Jemaat yang terkasih yang ada di rumah masing-masing. Di dalam ibadah Jumat Agung ini, kita akan mengingat bahwa ada 3 salib di dalam hidup orang percaya yang penting. Yang pertama adalah kuasa salib Kristus, di mana Tuhan Yesus disalibnya. Pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan Yesus harus disalib? Apakah tidak ada cara yang lain yang lebih layak untuk dialami atau ditanggung oleh Tuhan Yesus selain penyaliban? Jawabannya ada. Ada cara yang lebih layak. Tetapi Allah memilih cara itu. Menyalibkan Yesus. Karena pada zaman itu penyaliban adalah cara yang paling kasar dan paling hina. Itu adalah hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan besar dalam hidupnya. Ini menunjukkan kepada dunia bahwa karya penyelamatan Kristus bukan sekedar peristiwa biasa. Harganya sangat mahal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus menanggung dosa seisi dunia. Jika kita bertanya, kenapa Yesus harus disalib? Nah, saudara, Yesus disalib karena dia mendamaikan saudara dengan Allah. Karena kita ini sudah memberontak. Kita keluar dari rencana Allah. Karena kita melakukan dosa dan pelanggaran dalam hidup kita. Itu sebabnya setiap orang yang mau mengalami kasih Allah, dia harus diperdamaikan. Dia harus mengalami pendamaian dengan menerima dan mempercayai Tuhan Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di dalam Perjanjian Lama ada sebuah hari yang disebut Hari Grafirat. Itu adalah hari pendamaian. Di dalam Imamat 16 ayat 30. Imamat 16 ayat 30 berkata, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, imam besar akan menyembelih korban. Lalu kemudian darah korban itu akan dipercikkan. Dan percikan darah itulah yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Kalau di dalam Perjanjian Lama itu merupakan lambang. Tapi di dalam Perjanjian Baru, Yesus sendirilah yang darahnya dipercikkan. Untuk memperdamaikan saudara, memperdamaikan saya dengan Allah. Betapa mulianya darah Kristus yang tertumpah di kayu salib. Oleh sebab itu, setiap orang yang berdosa dapat datang menghadap Allah tanpa rasa takut. Karena darah anak domba sudah memperdamaikan kita. Kalau Bapak Ibu memperhatikan cuplikan dari video The Passion, darah Yesus mengucur dari kepala sampai kakinya. Darah Yesus yang tertumpah itulah yang menjadi korban yang mentahirkan saudara dan saya. Sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Kita bisa menghadap kepada Tuhan. Karena Allah itu kudus, sedangkan manusia yang berdosa tidak layak untuk menghadap Allah. Itu sebabnya Yesus memberikan darahnya untuk menguduskan saudara dan saya. Ibrani 10 ayat 19 dan 20 berkata, mari kita baca sama-sama jemaat Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Darah Yesus yang membuat kita bisa menerima kasih Allah. Darah Yesus yang memperdamaikan kita dengan Allah. Tidak ada tuntutan dosa lagi. Karena upah dosa adalah maut. Setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus, tidak menerima pendamaian dari Yesus, maka saudara akan mengalami atau menerima upah maut itu. Itu sebabnya setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini, bukalah hatimu, terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara yang hidup. Karena Dia memperdamaikan saudara dengan Allah. Darahnya tercurah untuk saudara dan saya. Yang kedua, Yesus tidak disalib, tetapi Ia menyalibkan dirinya. Dengan kuasa yang ada pada dirinya, Yesus dapat saja membunuh semua orang yang mau menangkap Dia. Ketika di Taman Getsemani, malam hari bersama dengan murid-muridnya, Yesus didatangi oleh pasukan Romawi dan juga para penjaga bait Allah bersama dengan imam-imam dan para ahli Taurat. Ketika orang-orang ini bertanya, mencari Yesus, mereka berkata, kami mencari Yesus orang Nazaret itu. Lalu Yesus berdiri dan Dia berkata, akulah Dia. Ketika Yesus berkata, akulah Dia, orang-orang itu mundur dan rebah ke tanah semua. Karena kuasa yang ada pada diri Yesus.
Tapi Yesus tidak melawan ketika ia ditangkap. Sekalipun dia bisa melawan. Karena ada kuasa yang besar di dalam dirinya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus tidak menggunakan kuasanya yang besar itu untuk mengalahkan mereka. Tapi Yesus justru menggunakan kuasanya yang besar itu untuk mengalahkan dirinya sendiri. Untuk menundukkan dirinya sendiri. Taat kepada rencana Allah di surga. Bapanya yang kekal. Sehingga semua ciptaannya bisa diselamatkan. Itulah kerinduannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bisa mengalahkan orang lain itu hal biasa. Tapi justru Yesus, dia mengalahkan dirinya sendiri. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Mari kita teladani Tuhan Yesus yang menyalibkan dirinya sendiri demi keselamatan saudara dan saya. Salib yang kedua, tersalib bagi hawa nafsu. Jemaat yang kekasih, mengapa kita harus tersalib bagi hawa nafsu? Karena hawa nafsu kita akan membawa kita kepada kebinasaan. Hawa nafsu kita akan menjauhkan kita dari Allah. Hawa nafsu akan membuat kita keluar dari rencana Allah yang indah. Sesungguhnya Allah punya rencana yang indah bagi hidup saudara semua, bagi hidup kita semua. Rencananya adalah supaya kita kelak hidup di surga selama-lamanya. Tapi hawa nafsu bisa memisahkan kita dari rencana Allah yang indah itu. 1 Timotius 6 ayat 9 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jika saudara hidup di dalam hawa nafsu, itu sama dengan tidak menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sama dengan saudara menganggap kematian Kristus itu adalah remeh. Itu hal yang tidak berharga, hal yang sepele. Jika saudara tetap hidup di dalam hawa nafsu. Jika terus-menerus saudara hidup di dalam hawa nafsu, itu sama artinya dengan saudara membuang keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ketika saudara menerima Kristus pada awal saudara hidup baru. Karena saudara kembali hidup di dalam dosa. Itu sebabnya kembalilah kepadanya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menyalibkan hawa nafsu saudara. Kita harus menyalibkan hawa nafsu kita. Sebagai bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dengan segenap hidup kita. Karena kita menghargai pengorbanannya di kayu salib. Itu sebabnya kita perlu memperingati hari Jumat yang agung ini. Untuk terus melihat rencana Allah yang indah. Yang ingin menyelamatkan manusia. Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Apa saja tindakan menyalibkan keinginan daging itu? Keinginan daging itu adalah
keinginan berseteru. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu adalah keinginan daging. Keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita, yang harus kita salibkan. Setiap hari keinginan ini ingin muncul di dalam diri kita. Ingin menguasai diri kita. Ingin mengendalikan hidup kita. Itu sebabnya setiap hari kita harus menyalibkan hawa nafsu kita. Apa saja keinginan itu? Keinginan berseteru, permusuhan, kebencian, itu keinginan berseteru. Apalagi yang harus disalibkan? Iri hati. Dalam bahasa Yunaninya zelos, atau anak-anak sekarang berkata jealous. Itu asal katanya adalah zelos. Iri hati, benci, marah, cemburu, melihat orang yang sukses, itu adalah iri hati. Keinginan daging yang lain adalah geram. Kita harus menyalibkan geram atau tumos, yang artinya kemarahan yang berkobar-kobar melalui kata-kata dan tindakan. Saudara, kalau saudara masih marah-marah dan memaki-maki orang di jalan karena jalan saudara terhambat, saudara perlu bertanya, saya ini sudah menyalibkan diri saya atau belum ya? Jangan-jangan saudara masih hidup dikuasai hawa nafsu. Itu sebabnya kita harus menyalibkan hawa nafsu kita setiap hari. Apalagi percabulan, porneia, hal-hal yang porno. Suka lihat gambar porno, film porno, bacaan-bacaan porno, pikiran yang porno. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itu ada di dalam diri setiap orang. Dan itu ingin menguasai hidup kita. Ingin keluar. Tapi kita harus menyalibkan hawa nafsu ini. Apalagi kebiasaan-kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk, malas, bergosip, bohong, suka mencuri, pinjam uang orang gak dikembalikan. Itu adalah kejahatan-kejahatan yang ada di dalam diri kita, yang ingin keluar dan menguasai hidup kita. Dan sesungguhnya kalau kita dikuasai oleh hawa nafsu, kita tidak mengasihi Tuhan. Kita menganggap sepele pengorbanannya di kayu salib. Kita sering berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Memang mudah untuk menyanyikan hal itu. Tetapi seringkali kita gagal untuk melakukannya, mencintai Tuhan selamanya. Kadang-kadang kita berhasil, tapi lebih banyak kita gagalnya. Itu sebabnya minta Roh Kudus menjadi kekuatan bagi kita. Sehingga kita sanggup untuk menyalibkan hawa nafsu kita setiap hari. Ini adalah salah satu peperangan di dalam kehidupan kita. Peperangan rohani yang harus kita lakukan setiap hari. Menyalibkan hawa nafsu. Yang ketiga, memikul salib setiap hari. Matius 10 ayat 38. Mari kita baca bersama, jemaat di rumah. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Perhatikan kalimat ini. Barang siapa tidak memikul salibnya. Nya di sini nya kecil, bukannya besar. Artinya setiap orang punya salibnya sendiri. Setiap kita wajib untuk memikul salib kita. Sebagai murid-murid Kristus, masing-masing kita, jemaat yang di rumah, kita masing-masing punya salibnya sendiri. Dan salib itu harus kita pikul setiap hari. Apa artinya salib? Salib itu artinya sama dengan menyangkal diri.
Kita perlu menyangkal diri kita setiap hari supaya kita layak menjadi murid Kristus. Tanpa penyangkalan diri, saudara tidak akan bisa menjadi murid Kristus. Saudara pasti akan banyak memberontaknya dan memprotes. Kenapa harus begini dan kenapa harus begitu? Coba saudara dengar ayat firman Tuhan yang berkata, berkatilah musuhmu, berkatilah orang yang mengkhianatimu. Kalau saudara diminta untuk mentaati firman Tuhan ini, dan saudara tidak punya penyangkalan diri, maka saudara akan protes dengan ayat ini. Saudara akan bertanya dan mungkin saudara akan memberontak ketika dengar firman Tuhan yang berkata, ketika engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Ketika orang menginginkan jubahmu, berikan juga bajumu. Saudara yang dikasihi Tuhan, memikul salib artinya menyangkal diri setiap hari. Inilah salib yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Kalau Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang adalah Allah Sang Pencipta, rela merendahkan dirinya, mati di kayu salib sebagai penjahat yang hina, demi menyelamatkan saudara dan saya. Setiap orang yang mau menjadi murid Kristus harus menyerupai gurunya. Kalau Yesus mau menyangkal dirinya, berarti saudara juga, saya juga harus mau menyangkal diri kita setiap hari. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengampuni orang yang menganiaya kita, mengampuni orang yang mengkhianati kita, rasanya berat. Tetapi karena kita sudah dilatih menyangkal diri, hal itu tidak menjadi berat lagi. Saudara bisa mengampuni pasangan yang mengkhianati saudara. Saudara bisa mengampuni teman bisnis yang mencurangi saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi penyangkalan diri di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal. Mungkin saudara berhak membeli pakaian dengan model manapun juga, karena saudara punya uang. Tetapi karena saudara murid Kristus, saudara tidak bisa menggunakan pakaian itu di mana-mana. Mana mungkin saudara pergi keluar rumah lalu mengenakan pakaian yang sangat pendek dan sangat ketat, yang mengundang pikiran orang menjadi jorok. Itu adalah penyangkalan diri. Saudara boleh membelinya, tapi jangan. Karena ada orang lain yang nantinya jadi berdosa karena tindakan saudara. Mungkin saudara bisa membeli semua makanan yang saudara suka, tapi jangan kalau itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, inilah 3 salib di dalam hidup orang percaya yang akan menuntun kita untuk terus berjalan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga setiap orang percaya menjadi garam dan terang dimanapun saudara berada. Beberapa hari yang lalu di media sosial muncul video tentang seorang penjual lontong sayur yang membagi-bagikan jualannya kepada tukang ojek, kepada orang-orang tukang sapu jalanan tanpa membayar. Kenapa? Karena dia merasa kasihan dengan orang-orang yang tidak seberuntung dirinya. Dia sebenarnya masih membutuhkan uang. Itu sebabnya dia masih berjualan.
tapi dia tahu dia perlu membantu orang lain. Itu bicara juga tentang penyangkalan diri. Hari-hari ini ada banyak orang yang terdampak oleh COVID-19, oleh virus corona. Di mana-mana banyak orang yang mengalami PHK, dirumahkan. Kalau dirumahkan saja lalu tetap digaji, mungkin tidak terlalu merisaukan, tetapi dirumahkan karena perusahaannya tidak bisa membayar gajinya lagi. Dari mana dia harus membayar kontrakan? Dari mana dia harus membayar uang sekolah anak? Dari mana dia harus membeli makanan? Ada banyak orang yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan. Sebagai umat Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, mari kita juga menyangkal diri kita, memikul beban orang-orang di sekeliling kita, membagikan berkat yang ada pada kita, sehingga saudara menjadi garam dan terang di mana Tuhan menempatkan saudara. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan memberkati. Selamat mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Salib yang agung. Karena lewat pengorbanannya kami ditahirkan. Dosa kami ditebus dan harganya lunas dibayar. Tidak ada tuntutan dosa lagi atas hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami sanggup menyalibkan hawa nafsu kami dan memikul salib kami setiap hari. Biarlah Roh Kudus terus menuntun langkah kami, memberikan kami kekuatan yang baru setiap hari, sehingga kami sanggup menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkan kami. Memberkati semua umat Tuhan yang bersama-sama beribadah melalui siaran streaming ini. Biarlah Tuhan menyiapkan kami untuk menerima perjamuan kudus, untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang menjadi materai keselamatan bagi setiap kami, orang-orang yang percaya dan menerima Kristus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Belas kasihan Tuhan turun atas negeri kami, menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang terkena virus corona. Kami berdoa juga Tuhan, berkati keluarga mereka juga. Kami berdoa untuk presiden dan kabinet menteri, untuk semua pemimpin di daerah, gubernur, wali kota, dan bupati. Biarlah seirama di dalam setiap keputusan dengan pemerintah pusat, di dalam mengambil tindakan-tindakan mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa juga Tuhan memberkati rumah sakit, memberkati para dokter, memberkati suster, memberkati semua yang bekerja di bidang medis, agar mereka juga diberkati dan diberi kesehatan, kekuatan merawat setiap pasien. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak di rumah semua yang sudah dibaptis bisa mengikuti perjamuan kudus ini. Dan mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita mau menerima perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri dari tempat kita masing-masing. Kita mau mengangkat pujian di Golgota, darah Kristus tumpah, sambil kita menyiapkan hati kita menerima sakramen perjamuan kudus.
Golgota, darah Yesus tumpah menyucikan dosa pikiranku, menyucikan dosa perbuatanku. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Bapa di surga, di Jumat yang agung ini, kami memperingati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena Yesus memberi dirinya sebagai korban penebus dosa seisi dunia. Kami sungguh bersyukur untuk pengorbanan Kristus, dan kami mau menghargai pengorbanan Kristus. Melalui ketaatan kami melakukan perintah-perintah Tuhan, mentaati setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dengan demikian hidup kami akan menyenangkan hati Tuhan. Dengan iman yang seperti itu kami mau memakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita memakannya. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan cawan anggur kita masing-masing dan angkat di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita berdoa. Kami yakin dan percaya, darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib telah memperdamaikan kami dengan Allah Bapa di surga, sehingga kami layak menghadap Bapa di surga. Di dalam setiap doa dan permohonan kami, setiap kami berseru kepada Bapa, Engkau pasti mendengarnya dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya darah Kristus yang tertumpah telah mengangkat kelemahan-kelemahan kami, bahkan sakit penyakit kami.
Dengan iman yang seperti itu, kami mau meminumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita meminumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masing-masing berdoa secara pribadi untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus, kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan bisa memberikannya melalui amplop, nanti akan dikirim setelah kita mengikuti ibadah di gereja. Yang kedua, jemaat Tuhan bisa mengirimnya lewat transfer ke nomor rekening dengan nomor yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi persembahan, karena kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah, di dalam memperingati Jumat Agung ini, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman bagi ibadah perayaan Paskah. Tapi sebelumnya ada beberapa hal. Yang pertama, telah meninggal dunia Ibu Nur Haida Tobing pada hari Senin yang lalu dan telah dimakamkan pada hari Selasa. Keluarga besar GKRI Diaspora City Center mengucapkan turut berduka cita bagi keluarga besar. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, sesuai dengan pergumulan dan beban yang sedang dipikul oleh bangsa kita Indonesia, ada banyak saudara-saudara kita yang terdampak oleh virus corona yang merebak di mana-mana, sehingga berakibat kepada pekerjaan mereka, usaha mereka. Dan untuk itu GKRI Diaspora City Center mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk terlibat di dalam gerakan berbagi Rp100.000. Uang ini akan dikumpulkan oleh Departemen Diakonia dan akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apabila saudara digerakkan Tuhan untuk terlibat di dalamnya, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer dengan nomor rekening BCA yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan minggu lalu sudah mulai dibagikan bahan makanan berupa sembako kepada saudara-saudara kita yang terdampak, yang membutuhkan pertolongan dari kita sehingga mereka terbantu. Sekalipun kondisi mereka mengalami kesulitan, tetapi mereka tetap bersukacita karena ada orang-orang yang memperhatikannya seperti saudara. Bagi saudara yang tergerak, silahkan saudara bisa mentransfernya ke Yayasan Diaspora City Center dengan nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara. Tuhan memberkati.
Pengumuman berikutnya untuk ibadah perayaan Paskah. Kita akan bersama-sama merayakan ibadah Paskah, ibadah kemenangan pada hari Minggu tanggal 12 April jam 10 pagi dan juga jam 16 sore. Pengkhotbah Evangelis Debbie Basir, dan Bapak Ibu bagi anak-anak juga bisa mengikuti ibadah sekolah minggu sebelum ibadah dimulai, yaitu jam 9 pagi. Saya ingatkan kembali, bagi anak-anak yang ingin mengikuti ibadah sekolah minggu bisa mengikuti melalui siaran streaming pada jam 9 pagi. Setelah itu jam 10-nya kita akan memulai ibadah perayaan Paskah. Demikian pengumuman bagi kita semua, dan kita akan mengakhiri ibadah. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah perayaan Paskah hari Minggu tanggal 12 April jam 10 pagi dan jam 4 sore. Tuhan memberkati.